Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan. Definisi pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan proses yang dilakukan secara terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, prosesnya itu biasanya berlangsung melalui kegiatan belajar, pembimbingan, serta pelatihan. Dan yang ketiga itu tujuannya adalah membentuk aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepribadian. Nah, saya kasih contoh ketika kalian belajar di kampus atau saya belajar di kampus, diskusi dengan teman atau bahkan belajar dari pengalaman organisasi. Nah, itu semua merupakan bagian dari pendidikan. Jadi secara konsep pendidikan itu adalah proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, prosesnya itu yang tadi melalui apa sih? Yang pertama, melalui belajar, yang kedua melalui pembimbingan, yang ketiga pelatihan. Dan tujuan dari situ itu apa? Tujuan dari pendidikan itu yang pertama itu membentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepribadian dari peserta didik tersebut. Jadi kalau kalian berubah jadi lebih disiplin setelah kuliah, pulang kuliah nih kalian tuh langsung berubah disiplin. Nah, itu juga sebenarnya hasil dari pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama itu mengoptimalkan kemampuan potensi manusia atau peserta didik. Yang kedua, contohnya, misalnya ada mahasiswa nih yang awalnya kurang percaya diri. Nah, setelah ikut organisasi, mahasiswa tersebut mengikuti organisasi dan perkuliahan. Nah, setelah mengikuti kegiatan tersebut, dia itu jadi berani presentasi. Nah, itu salah satu contoh pendidikan mengoptimalkan potensi. Dan yang kedua itu membentuk karakter yang baik serta nilai moral setiap orang. Contohnya itu ketika kalian diajarkan etika akademik seperti tidak plagiasi, itu bagian dari pembentukan karakter. Yang ketiga itu mempersiapkan individu agar mampu hidup di tengah masyarakat. Contohnya itu kan nanti kalian itu akan melakukan KKN ya. Ketika kalian nanti kerja atau KKN di masyarakat, kalian itu dituntut bisa beradaptasi. Itu tujuan ketiga, yaitu hidup di masyarakat. Jadi pendidikan itu sebenarnya benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Yang selanjutnya itu peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu adalah individu yang mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, memiliki potensial yang dapat dikembangkan melalui kegiatan belajar. Nah, yang peserta didik itu kalian tuh jangan cuma pahami sebagai, oh, peserta didik itu orang yang cuma disuruh belajar aja. Nah, bukan. Jadi contohnya kayak kalian sendiri saat dosen menjelaskan, kalian itu sebagai individu, kalian tuh harusnya mencatat, bertanya, berdiskusi, bahkan kadang berbeda pendapat, kadang terjadi debat juga itu antara dosen sama mahasiswa ya. Nah, itu berarti kalian itu aktif. Dan yang kedua, memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan belajar. Jadi peserta didik itu eh, individu yang memiliki potensi dan sedang dikembangkan melalui proses belajar. Jadi bukan objek pasif. Yang selanjutnya, komponen pendidikan. Nah, apa sih itu pendidik? Pendidik itu pihak yang bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar. Contohnya guru, dosen, dan pelatih. Nah, pendidik itu contohnya saya sebagai dosen yang menjelaskan materi. Yang kedua itu kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Ya, kurikulum itu isi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, meliputi pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan. Nah, itu materi yang kalian pelajari dalam satu semester ini, termasuk RPS dan bahan ajar itu termasuknya itu ke kurikulum. Yang ketiga itu ada metode pendidikan. Metode pendidikan itu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya itu ceramah, diskusi, praktik, atau demonstrasi. Nah, contohnya metode itu cara saya mengajar. Jadi, saya itu sekarang sedang menggunakan metode ceramah atau presentasi kelompok. Jadi, kalau pembelajaran terasa efektif, itu karena ketiga komponen itu bisa berjalan bersama.
Nah, yang selanjutnya itu lingkungan dan evaluasi. Yang pertama, lingkungan pendidikan, yaitu tempat berlangsung proses pendidikan atau proses belajar meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua itu ada evaluasi pendidikan, proses penilaian hasil belajar peserta didik, bertujuan mengetahui keberhasilan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan pendidikan, kalian itu nggak sih, kalian itu nggak cuma belajar di kampus aja, nggak cuma belajar di sekolah, tapi kayak di rumah kalian belajar dari keluarga, di masyarakat kalian belajar dari lingkungan sosial, terus di kampus kalian belajar secara formal. Nah, semua itu saling mempengaruhi. Lalu evaluasi pendidikan, contohnya nilai ujian, tugas, presentasi. Nah, itu disebutnya itu evaluasi pendidikan. Jadi bukan sekedar angka, tapi kita juga melihat apakah proses belajar kalian itu berhasil atau belum. Nah, jadi kalau kita rangkum nih ya, secara garis besar, pendidikan itu bukan hanya teori saja di buku. Oh, ini yang dibaca itu semuanya itu pendidikan. Bukan hanya yang di teori di buku, tapi terjadi setiap hari, setiap detik, itu juga sebuah pendidikan. Jadi saat kalian belajar, saat kalian berinteraksi, saat kalian menghadapi masalah, itu juga sebuah pendidikan. Jadi kalau kalian sudah paham, nah, berarti kalian itu sudah melihat pendidikan secara lebih luas, bukan sekedar ruang kelas. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang kurang atau yang mau didiskusikan, boleh teman-teman ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.